Langsung aja kita bedah laga gila hari ini. Borussia Dortmund baru aja mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga di bawah asuhan Niko Kovac lewat sebuah kemenangan comeback yang luar biasa dramatis melawan Eintracht Frankfurt. Ini bukan sekedar drama di lapangan hijau, tapi murni soal eksekusi taktis tingkat tinggi. Kemenangan 3-2 ini ngasih kita banyak banget ruang buat dibedah secara mendalam. Di bedah taktik kali ini, kita bakal pakai data keras dan kacamata analis objektif. Mulai dari kejutan awal Frankfurt, mentalitas comeback gila dari Borusan, tensi tinggi di menit-menit akhir, bedah angka dan statistik, sampai tentu saja masterclass dari seorang Julian Ryerson. Yuk, langsung kita bahas. Oke, kita masuk ke poin pertama, kejutan awal Eintracht Frankfurt. Di sepak bola profesional, rencana sematang apapun bisa hancur berantakan di detik-detik awal. Apalagi kalau yang merusak rencana itu adalah mantan pemain kalian sendiri, Mahmoud Dahoud, yang sukses mengacak-acak garis pertahanan tuan rumah. Coba bayangkan situasinya, hanya butuh 78 detik. Belum juga keringat mengucur, kepanikan sistemik langsung terjadi. Dahoud dengan tenangnya meliuk melewati 3 bek Dortmund sebelum ngasih umpan matang ke Can Uzun. Eksekusi dingin Uzun ke sudut kanan bawah gawang bener-bener bikin Westfalen Stadion yang biasanya bergemuruh terdiam seketika. Nah, pertanyaan krusialnya sekarang, gimana skuad asuhan Niko Kovac merespon situasi ini? Tertinggal secepat itu jelas bisa menghancurkan moral tim manapun. Apakah mereka bakal panik dan kehilangan bentuk? Atau justru mereka punya ketahanan mental dan kecerdasan taktis buat balik mengontrol permainan? Mari kita lihat struktur comeback mereka. Masuk ke bagian kedua soal mentalitas comeback Borusan, alih-alih down dan kehilangan arah, Dortmund justru mengambil alih kendali secara sistematis dan mulai mendikte tempo lewat dorongan agresif sebelum jeda turun minum. Kalau kalian perhatikan alur waktunya, laga ini bener-bener kayak roller coaster. Setelah kebobolan di menit kedua, lihat ledakan yang terjadi tepat sebelum jeda, menit ke-42 dan 44. Momentum langsung berbalik 180 derajat. Inacio kemudian menambah keunggulan di menit 72 sebelum Frankfurt kembali merespons di menit 87. Intensitasnya luar biasa. Mari kita fokus ke momen pembeda ini. Dortmund sukses membongkar keunggulan Frankfurt cuma dalam jendela waktu 2 menit. Serhol Guirassy mencetak gol penyama kedudukan di menit 42. Lalu cuma 2 menit berselang, sebuah crossing akurat dari Maximilian Bayer diselesaikan sempurna oleh Nico Schlotterbeck. 2 gol kilat ini bukan hoki ya, ini hasil mutlak dari pressing tinggi tanpa henti dan penempatan posisi elit di dalam kotak penalti. Lanjut ke ketegangan menit akhir. Di babak kedua, Dortmund masih terus menekan. Ada satu skema build-up apik dari Jobe Bellingham dan Bayer yang dieksekusi dengan dingin oleh Samuele Inacio di menit 72. Skor 3-1. Secara logika taktis, pertandingan harusnya udah selesai dong. Ternyata nggak semudah itu. Menit 87, Jonathan Burkhardt mencetak gol jarak dekat bikin selisih tinggal 1 gol. Tiba-tiba tensi melonjak drastis. Apalagi semenit kemudian, tendangan melengkung Gian Matteo Bahoya tipis banget menyamping dari tiang gawang. Hampir aja kemenangan ke-21 Dortmund musim ini melayang. Ini pengingat keras kalau di sepak bola level elit, hilang fokus sedetik aja di waktu tambahan bisa berakibat sangat fatal. Oke, sekarang kita kesampingkan dulu emosinya. Mari bicara angka di bedah taktik dan statistik. Karena pada akhirnya, objektivitas data selalu bisa mengungkap siapa yang sebenarnya pegang kendali di lapangan. Coba lihat data expected goals atau XG ini. Dortmund ada di angka 1.74 berbanding 1.12 milik Frankfurt. Artinya apa? Secara matematis, Dortmund memang pantas banget menang. Mereka nggak cuma asal menguasai bola, tapi konsisten menciptakan skema serangan yang melahirkan peluang jauh lebih berbahaya di area krusial. Dan kalau kita cek output ofensifnya, Dortmund ngelepasin 13 tembakan. Dan gilanya, 8 diantaranya on target. Beda jauh sama Frankfurt yang cuma punya total 9 tembakan. Angka-angka ini ngebuktiin gimana agresifnya anak asuh Kovac buat bangkit dari kekalahan mereka sebelumnya. Kalibrasi serangan dan akurasi tembakan mereka dieksekusi dengan sangat presisi. Dan ini dia bagian favorit saya, masterclass seorang Julian Ryerson. Sepanjang pertandingan, bek sayap Dortmund ini benar-benar jadi instrumen kunci buat ngancurin blok pertahanan Frankfurt. Perhatikan angka ini, 14. Ini bukan angka acak. Ini adalah total assist liga yang udah dicetak Ryerson musim ini setelah umpan tariknya diselesaikan oleh Guirassy tadi. Buat seorang pemain yang posisinya bek sayap,
Mencatat 14 assist dalam satu musim liga itu pencapaian yang benar-benar fenomenal. Kalau kita bedah dampaknya secara spesifik di laga ini aja, Ryerson jadi pemain yang paling banyak nyiptain peluang buat tim. Ada 3 kali. Dia juga ngelepasin 9 umpan silang, lagi-lagi yang tertinggi di lapangan. Poin taktisnya sangat jelas. Dia nggak cuma bertugas di belakang. Ryerson efektif bertindak layaknya seorang playmaker yang beroperasi dari sisi sayap. Biar kalian lebih kebayang seberapa gilanya performa Ryerson, kita dudukan angka ini di konteks sejarah klub. Siapa pemain Dortmund yang bisa bikin lebih dari 14 assist semusim di Bundesliga? Cuma ada legenda seperti Henrik Mkhitaryan dengan 15 assist dan Jadon Sancho dengan 16 assist. Yah, kalian nggak salah dengar. Ryerson memproduksi angka ofensif yang sejajar dengan para winger paling mematikan dalam sejarah BBB. Nah, ini membawa kita ke konklusi analisis hari ini. Posisi kedua klasemen udah di tangan dan mentalitas skuad Niko Kovac udah teruji maksimal setelah sukses bangkit dari defisit gol detik ke-78. Kualitas individu dan ketahanan taktis mereka terbukti mumpuni. Pertanyaannya sekarang, bisakah Kovac memanfaatkan momentum krusial ini dan membawa timnya untuk benar-benar menantang gelar juara musim depan? Menarik banget buat kita nantikan. Terima kasih udah ngikutin Bedah Taktik hari ini dan sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya.